Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa al-khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبذكر الله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وزدنا علما وارزقنا فهما امنا. الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر منكم ما تقدم لغد. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah. Al-ayat surah Al-'Azim surah Al-Zikr hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Qadarullah di hari Ahad subuh 7 Februari ini kembali kita bertemu di kajian kuliah subuh Masjid At-Tawassul 2. Semoga dengan kehadiran kita semua di tempat ini Allah turunkan ridha berkah serta ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada qudwah hasanah kita semua ya di habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pada kita semua selaku umatnya yang insyaallah senantiasa ada dalam ketaatan dan kepatuhan pada jalan beliau dari hayat fi amri Allah ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus DKM memberikan kesempatan untuk saya pribadi berada sharing dan berbagi di tengah-tengah semuanya. Lalu juga yang saya hormati para guru, para sepuh, juga para hadirin yang sama-sama hadir di Masjid At-Tawassul 2 ini. Insyaallah kita akan berbagi tentang bagaimana bahwa sebetulnya ada salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia, makhluk bernama manusia, yakni kita menyebutnya istilah dengan cinta. Ini untuk sekaligus menghantar, karena kadang di bulan Februari ini, biasanya di tanggal 14, orang sering merayakan makna cinta ini dengan istilah Valentine. Valentine ini adalah salah seorang tokoh yang hidup di zaman Romawi dulu, yang tentu secara akidahnya sangat berlainan dan jauh dengan bagaimana akidah Islam diterapkan. Dan ini berbahaya ketika misalnya tidak disikapi dengan bagaimana Islam melihat tentang makna cinta. Maka bukan ini kita ingin merayakan atau mengambil momentum, tetapi justru cinta ini adalah salah satu karunia terbesar yang Allah berikan. Mengapa mulai rasa suka antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian berdua misalnya menjadi seorang anak, dari anak ini terus lahir keturunan demi keturunan. Maka disinilah sangat indahnya bagaimana. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak terbaik dari seorang hamba, yakni ketika hadir dalam hidupnya cinta yang didasarkan sifatnya kepada Allah, bahkan cinta juga kepada manusia. Dan tidak sedikit pula orang akhirnya menjadi berselisih, berbeda pendapat, bahkan saling membunuh, menghujat satu sama lain ketika rasa cinta dalam hati dan pikirannya Allah cabut. Maka yang harus kita pahami sekarang tentang mengenai cinta ini, maka Allah berfirman salah satunya di surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن كان آباؤكم. Ini kata Allah. Katakanlah hai manusia sekalian, jikalau engkau lebih mencintai siapa abangku, engkau lebih mencintai ayah-ayahmu, wa abnaukum, engkau lebih mencintai anak-anakmu, wa ikhwanukum, engkau lebih mencintai saudara-saudaramu, wa azwajukum, engkau lebih mencintai istrimu, wa ashiratukum, famili, sanak dan seterusnya, wa amwalan iktaraftumuha, dan engkau lebih mencintai harta yang kau perjuangkan, wa tijaratan tasyawna kasadaha, engkau lebih mencintai perjual beli, perdagangan yang kau lebih sukai karena takut kerugiannya. Kemudian wa masakin tardawnaha, dan kau lebih mencintai, lebih menyukai rumah tempat tinggal yang indah itu. Lebih kau cintai dari apa? Ahabba ilaikum minallah. Engkau itu semua yang 8 tadi itu lebih kau cintai daripada Allah, wa rasulih, dan kau lebih cintai ke semua itu daripada Rasul, wa jihadin fi sabilihi, dan kau lebih cintai ke semua itu daripada juga berjihad di jalan Allah. Maka lihat redaksi kalimat dalam surah Taubah 24 tadi, watarabbasu, maka kata Allah tunggu. Kalau kita menemukan kata fa di dalam Al-Quran, maka biasanya di mana syuru'ah, di mana cepat. Fastajabna lahu, ketika Ayub sudah banyak masalah, bukan masalah, Ayub tidak mempermasalahkannya. Ketika Ayub diuji dengan penyakit 18 tahun, maka muncul kalimatnya di dalam Al-Quran, fastajabna lahu, fastajabna lahu. Di sini fatarabbasu, diawali dengan kata fa. Maka kalau muncul kata fa, maka ini akan dipercepat oleh Allah. Fastajabna lahu, maka Allah akan percepat. Percepat apa? Dikabulnya doa Ayub. Maka ketika Ayub sudah mulai hampir putus asa, hampir, maka tiba-tiba muncul di sekitar rumahnya ini air yang memancar. Seketika pula dimandikan, maka rontoklah seluruh penyakitnya. Sampai istrinya masuk ke dalam rumahnya, kaget. Ini siapa? Ini Ayub nih. Ayub ini borokan, sudah agak tua, sudah tua bahkan. Ini lebih muda, tetapi memang kamu ini seperti Ayub, kata istrinya. Apa buktinya bahwa aku ini adalah Ayub? Sini. Maka disebutkan oleh Ayub, saya memiliki rahasia yang hanya antara kita berdua yang tahu. Akhirnya Ayub membicarakan, oh benar, ternyata aku ini adalah Ayub. Setelah itu istrinya pun memandikan airnya dan rontok pula seketika penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kita mendapatkan ibrah dan gambaran. Ternyata penting rumah tangga itu memiliki sesuatu yang rahasia yang hanya tahu antara suami dan istri saja. Tapi bukan hutang, ya, bukan hutang. Pak, mama gak hutangnya, saya cukup kurang doa terang. Ini menunjukkan bahwa ternyata saking menghormati, menghargai sebuah rumah tangga, Ayub melakukan itu. Hanya tahu dia dan istrinya. Sampai akhirnya kemudian Allah angkat. Fastajabna lahu. Kemudian di sini fatarabbasu, muncul kata fa. Maka tunggu, hati-hatilah kata Allah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah tetapkan, putuskan satu perkara yang akan Allah berikan. Bisa jadi itu adalah musibah, bisa jadi itu adalah bencana, bahkan na'udzubillah, bisa jadi itu adalah azab yang Allah berikan. Maka di situ muncul fatarabbasu, tunggu. Jadi kalau rasa cinta kita ini selalu lebih banyak porsinya dibandingkan kepada Allah, Rasul, berjihad di jalan Allah, lebih kita mencintai ayah kita, artinya orang tua kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai orang tua kita, wajib hukumnya. Siapapun manusia bernama anak,
selama mereka punya orang tua, bahkan sampai orang tuanya pun sudah meninggal, dia masih tetap harus melakukan kebaikan. Birrul walidain. Bahkan di banyak ayat di Al-Baqarah, alla ta'budu wa'budullaha wa bil walidaini ihsana wa la tusyrik bi surah lain wa la tusyrik billahi syai'an wa'budu wa bil walidaini ihsana. Allahu akbar. Lihat, bayangkan komparasi Quran menyebutkan setiap kalimat setelah menyebutkan kalimat tauhid kepada Allah, maka berikutnya wabil walidaini ihsana. Setiap sudah disandingkan sujud beribadah taat hanya kepada Allah, berikutnya wabil walidaini ihsana. Berarti kedudukan orang tua begitu mulianya di hadapan Allah. Hanya tinggal menjadi orang tua yang seperti apa supaya mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Karena setiap kalimat wa'budullah wa bil walidaini ihsana, sananya ada wabil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menghormati orang tua itu wajib hukumnya. Tetapi ketika kecintaan kita terhadap orang tua melebihi cinta kepada Allah dan Rasul, bahkan berjihad di jalan Allah, maka hati-hati. Bahkan kedua, ada itu tidak jarang bahkan anak menjadi fitnah. Saking kita sayang sama anak, cinta sama anak, anaknya lucu, anaknya soleh, anaknya baik, imut dan sebagainya, sampai melupakan cinta yang lebih utama yakni kepada Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati dengan anak. Di surah An-Nisa ayat 14, "Hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab." Hubbu syahawati minan nisa. Kata Allah, ini Allah mengatakan sungguh terasa indah buat kalian. Minan nisa. Siapa nisa? Perempuan ya. Begitu kita melihat awalan seorang perempuan cantik, kelihatannya baik, nafsu di situ muncul dan seterusnya. Terasa indah kata Allah. Wal banin, anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab. Ini kalau diumumkan yakni harta. Kita ini makanya sering menyebutkan yang membuat silo kita ini adalah harta, tahta, pangkat, dan ini. Nah, ini kan di surah An-Nisa ayat 14. Dan kita seberapa banyak masalah kacau gara-gara 4 hal ini. Gara-gara perempuan berantakan. Makanya mohon maaf, kita Nabi menyebutkan bahwa An-Nisa masdarul fitnah, bahwa perempuan itu adalah sumbernya fitnah. Karena perempuan itu sumbernya fitnah, maka para ibu pintar-pintarlah menjaga diri. Cerdas-cerdaslah bagaimana menjaga dirinya, baik fisiknya, terutama juga hatinya. Apa yang disebut fisik? Bagaimana harus menutup dengan hijab, menutup auratnya, karena disitulah sumber-sumber fitnah. Wal banin, anak, walaupun dan harta. Ini hal yang menyebabkan seseorang ini cintanya kemudian menjadi kacau. Ya, tidak jarang dari kita akhirnya ibadah menjadi tidak konsentrasi, ibadah tidak fokus karena masalah anak kita belum lulus kuliah, karena anak kita misalnya belum kerja, karena anak kita dianggap belum sukses. Nah, kadang sukses itu apa, Pak? Perlu direduksi ulang. Apa sukses menurut kita? Jangan-jangan selama ini framing sukses kita ini, ketika kita misalnya memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang bagus, memiliki anak yang ganteng, yang cantik, memiliki yang sifatnya atribut dunia, baru itu dikatakan sukses. Pekerjaan misalnya layak dengan gaji puluhan juta, kemudian misalnya memiliki pendapatan bisnis lancar dan sebagainya. Kalau selama ini mindset hidup kita yang disebut orang sukses itu masih seperti itu, maka celaka. Berarti dia hanya menyiapkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Dia hanya menyiapkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sehebat-hebatnya antum memiliki jabatan, akan ditinggalkan nggak? Tinggalkan, Pak. Sehebat-hebatnya antum memiliki harta yang banyak, deposito di mana-mana, apakah ketika masuk ke liang lahat di bawah semua? Sehebat-hebatnya antum memiliki anak keturunan, kalau mereka tidak soleh, tidak sedikit pun mereka akan mendoakan Rabbi firli wali walidayya. Jadi hati-hati. Kalau antum memiliki mindset bahwa sukses hidup itu adalah ketika memiliki atribut yang tadi,
siap-siap banyak masalah gitu. Maka akui sampai detik ini, kalau hidup kita banyak masalah, jangan-jangan kita tadi terlalu mengedepankan cinta-cinta yang tadi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang berat menjaga niat dan tujuan untuk senantiasa karena Allah. Maka kemudian kenali apa yang akhirnya menyebabkan seseorang itu terjebak dan terjerat ke dalam urusan dunia. Yang cinta harusnya Allah terputus. Kemudian jadi terbelah. Karena yang berhak cemburu itu hanyalah Allah. Dan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Yang memberi rezeki kita siapa? Yang sampai detik ini kita alhamdulillah masih bisa sholat subuh berjamaah ini karena siapa? Yang Allah lindungi kita sampai detik ini karena siapa? Maka apa yang menyebabkan kira-kira cinta kita ini mulai terbelah, bahkan akhirnya kita terpenjara oleh jerat dunia ini? Maka yang pertama, dihimpun dari berbagai hadis, dihimpun dari berbagai keterangan para ulama. Yang pertama, yang menyebabkan cinta kita ini terjerat dan terjebak, bahkan para ulama menyebutkan fix, kalau orang sudah menerpa 5 hal ini, maka dia sudah dikatakan orang yang diperbudak dunia. 1. Orang yang termasuk diperbudak dunia ketika ibadah yang seharusnya diniatkan karena Allah, tetapi dia lakukan ibadah tersebut untuk kepentingan sekeping dunia. Hati-hati, jangan-jangan banyak niatan muatan ibadah kita hanya karena untuk kepentingan sekeping dunia. Contoh, sholat duha. Antum suka sholat duha, insyaallah, alhamdulillah. Tetapi ketika sholat duha diniatkan misalnya mau berangkat dagang, mau berangkat usaha, mau berangkat jualan, duha helaan supaya nama, supaya toko payu, duha helaan supaya nama, supaya bisnis lancar. Bahkan saya menduhanya ke mata 4 penjuru angin. Saya duha ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur. Ngaco kan? Sampai duha ke mata penjuru supaya namanya, supaya rezeki dari salah mata penjuru terkumpul ke satu titik. Padahal jelas sholat itu menghadap kiblat. Ini sampai. Tetapi niat seperti itu, hati-hati. Antum duha karena kata Nabi, hanya ada salah satu cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa nikmat tubuh, nikmat fisik. Dengan sholat duha 2 rakaat, maka antum sama dengan sudah mensyukuri serangkaian tubuh kita yang dari mulai ubun-ubun kepala sampai ujung kaki kita. Jadi salah satu bentuk syukur kita terhadap kita punya fisik, punya tubuh adalah dengan sholat duha 2 rakaat. Kedua ya sudah langsung, pasti sudah gitu. Kalau niat kita duha hanya untuk misalnya supaya dagangan laku, supaya bisnis lancar, ini antum sudah terkena fitnah dunia. Antum sudah terkena diperbudak dunia. Sholat tahajud karena promosi mau naik pangkat dan jabatan, tahajud lagi. Memang jaminannya betul, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya bahasa Allah mudahkan segala urusan. Mau promosi jabatan, sebulan pertama intens sholat tahajud supaya promosi jabatannya lancar. Beres promosi jabatannya selesai pula tahajudnya. Bahkan Pak akui, banyak berapa kejadian kita karena ada masalah misalnya di keluarga, masalah di tetangga, masalah di pekerjaan, kemudian kita sholat tahajud sampai tahajud kita menangis. Biasa nggak pernah menangis. Pertanyaan saya, menangisnya karena masalahnya atau karena baca ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim sampai berat ya. Alhamdulillah sampai berat. Baca Fatihah biasa 1 menit juga kurang. Ini baca Al-Fatihah saja 5 menit nggak beres-beres. Pertanyaan saya, antum baca Fatihahnya karena menghayati isinya atau karena ingat masalahnya? Pak, apa? Ya,
Ketika antum tahajud karena ada masalah, setelah masalahnya selesai pula tahajudnya. Maka ya, bahkan kita puasa misalnya supaya apa? Selalu Senin Kamis karena apa? Kalau setiap niat ibadah kita diboncengi oleh kepentingan dunia, antum sudah terkena fitnah dunia, antum sudah menjadi budak dunia. Maka jangan sampai niat dan ibadah kita hanya untuk kepentingan sekeping dunia. Bukankah urusan rezeki sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi beserta isinya? Lalu kenapa kita harus masih gelisah dengan masalah rezeki yang sudah Allah takar dan Allah persiapkan? Konsep rezeki kita bagi dua. Satu, Allah turunkan di surah Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas. Di ayat 168 ini konsep rezeki. Kalau antum merasa sampai detik ini ada masalah dengan rezeki, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Satu, ya ayyuhan nas dipanggil kalimatnya annas, berarti berlaku semua manusia siapapun itu, mau soleh atau tidak soleh, beriman atau tidak beriman, laki-laki atau perempuan, siapapun antum selama manusia, akidahnya Islam maupun tidak, ya ayyuhan nas berlaku annas. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka setiap semua yang ada di muka bumi ini syaratnya satu halal, kedua thayyib. Selama itu halal maka akan dikasih. Dan berurusan rezeki berarti kita dapat kode. Jangan heran kalau ada tetangga kita, ada saudara kita, ada teman kita yang bukan syakidah dengan kita, tetapi ekonominya lebih hebat daripada kita, sudah. Jangan dipersoalkan. Karena ini berlaku ayat ini, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, katakan dia mah kayaknya bukan karena halal, itu hal lain. Tapi yang pasti ayat ini memberikan jaminan. Siapapun orang yang berusaha, siapapun orang yang bekerja, pasti akan Allah berikan. Jadi relatif masalah besar kecil yang kita dapatkan itu relatif. Yang terpenting itu besar kecilnya itu seberapa banyak yang sudah kita syukuri, bukan seberapa banyak yang belum kita dapatkan. Kita masalahnya sering terjebak tentang rezeki itu mencari sesuatu yang belum kita genggam, yang belum kita dapatkan. Sementara yang disebut rezeki itu sesuatu yang sudah kita dapatkan. Dan masalah kita kemudian banyak di antara kita sesuatu yang sudah kita dapatkan ini tidak pernah kita syukuri. Makanya kata setengah Ar-Rahman sampai menyebutkan fabi ayyi ala di rabbikum tukadziban. Kalau sudah tiada baru terasa. Pama kola, pama irama tidak lebih. Ya. Kalau fisik lagi sehat, tentang gini dan itu pas sakit dikasih mulas yang main 3 hari masalah ada. Kaki nggak bisa jalan, baru di situ kita mikir. Kepala kalau sudah mulai pusing, baru loh. Setelah ini ketika sehat benar. Berapa syukur yang sudah kita lewatkan, berapa nikmat yang tidak pernah kita syukur. Kita selalu mencari sesuatu yang di luar kita yang belum dikenal. Padahal yang disebut rezeki itu yang sudah kita dapatkan. Dan kita sering terjebak dengan mimpi, dengan khayalan. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi, silahkan. Antum ingin kaya raya boleh. Antum ingin memiliki jabatan yang tinggi, silahkan. Antum ingin memiliki istri yang cantik, turun yang soleh, silahkan. Itu namanya zina, perhiasan. Dan dilarang oleh agama. Tetapi ketika itu semua membutakan antum ini berbahaya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi redaksinya ya ayyuhan nas. Maka rezekinya antum merasa sudah pergi paling subuh, pulang merasa paling malam. Kenapa rezeki ini nggak bertambah tambah kok sakit itu wae? Maka tingkatkan lihat di 4 ayat berikutnya. Masih di surah Al-Baqarah di ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sudah menyebutnya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Di situ kalimatnya kemudian maka Allah berikan rezeki, ya, ma razaqnakum. Kullu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyibannya pun mimma fil ardi thayyibat ma razaqnakum. Thayyibat dijamakan. Kemudian ma razaqnakum. Lihat,
Dia Yohanes thayyiba, satu tunggal, rezekinya tunggal. Tetapi orang beriman thayyibat, dan halalnya hilang. Halalnya hilang. Kalau orang beriman masih perlu ditanya nggak halal dan haramnya? Sudah tidak perlu Pak, Bu, tidak perlu. Orang beriman sudah tahu ini haram, tinggalkan. Ini subhat, tinggalkan. Ini halal, lakukan. Kalau manusia biasa, ini haram, selama menentukan ambil. Ini subhat, subhat itu belum jelas antara halal dan haramnya. Dan kita pun gini, kalau kita ngerasa dalam hati, ngerasa ragu, ini teh halal apa haram, nah itu subhat. Ya, kalau halal itu sudah jelas. Halal dan haram itu sesuatu yang jelas, tidak mungkin bias, tidak mungkin. Hukum itu sudah jelas. Tidak mungkin bias. Yang suka membiaskan hukum itu adalah kedunguan kita sebagai manusia. Akhirnya yang halal jadi haram, yang haram jadi haram. Thayyiban, Allah lipat gandakan. Kemudian ma razaqnakum, bahkan Allah hampirkan rezeki kepada orang-orang beriman. Kalau orang manusia biasa butuh bekerja misalnya 8 jam, baru 5 jam dapat rezeki. Tetapi kalau orang beriman baru selangkah 2 langkah, Allah sudah hadirkan rezeki. Dan ini nanti akan nyambung dengan poin yang kedua. Maka hati-hati yang pertama, kalau ibadah sudah cita rasa dunia, maka antum sudah terjebak dengan dunia. Antum sudah diperbudak oleh dunia. Kalau ukuran ibadah menjadi faktor kesuksesan atribut dunia, harusnya para sahabat itu banyak dong orang-orang yang kaya. Benar nggak Pak? Sahabat dengan kita ibadahnya lebih hebat siapa? Para sahabat. Lebih banyak siapa? Lebih khusyuk siapa? Lebih tumanina siapa? Lebih banyak para sahabat. Tetapi kata para ulama ahli sejarah, banyak di antara para sahabat itu justru keadaannya fuqara wal masakin. Allah. Siapa yang tercatat kaya raya? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Terhitung jari. Sahabat-sahabat yang memiliki kekayaan secara harta, kebanyakannya adalah miskin. Kalaulah para sahabat ini ibadah itu berdasar ini, jangan patokannya ibadah rajin, dunia plak itu banyak, bukan. Orang banyak kok para sahabat yang ibadahnya sangat khusyuk, tetapi dunianya bertolak belakang. Artinya tidak Allah kasihkan di dunia, tetapi dipersiapkan oleh Allah nanti di surga. Karena kebahagiaan dan kemenangan sejati seorang memiliki ketika bertemu dengan Allah di surga. Bukan memiliki harta yang banyak, bukan memiliki aset-aset dunia yang banyak. Bukan berarti kita tidak boleh kaya Pak. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tetapi hati-hati, jangan-jangan banyak selama ini ibadah yang kita lakukan niatnya ternyata untuk kepentingan sekeping dunia. Kalaulah para sahabat ini ibadah yang sangat rajin dan sungguh-sungguh, seharusnya mereka banyak yang kaya raya. Tapi kenyataannya para ulama ahli sejarah menyatakan banyak di antara mereka fuqara wal masakin. Banyak di antara mereka ini kondisinya fakir dan miskin. Maka jangan sampai ibadah ini mengganggu niat ibadah yang harusnya wa ma umiru. Gimana lagi? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Udah, namanya ibadah itu mukhlishina lahuddin, ikhlas, kholis. Kholis itu artinya murni. Sudah, ibadah itu murni karena Allah. Antum sholat subuh berjamaah, niatnya karena Allah sudah. Antum sholat sunat tahajud, duha, rawatib, semuanya niatnya karena Allah. Antum saum Senin Kamis, sudah niatnya karena Allah. Antum sunat Daud karena Allah. Semua ibadah karena Allah. Jangan ada niat-niat yang lain. Loh, kan kalau begitu kan kita hidup di dunia. Ini saya jawab sebelum nanti ada pertanyaan. Kalau begitu bagaimana kalau saya bolehkah meminta dunia? Kalau meminta dunia boleh, itu namanya doa. Kalau doa bebas Pak. Antum meminta apa? Loh, kalau kita meminta bukan karena kepada Allah, kepada siapa lagi? Jadi bedakan konteks berdoa, kita memohon meminta, dengan konteks kita ibadah. Kalau ibadah itu sifatnya di dunia, di hati. Maka pergerakan awal ibadah itu awalnya tergantung niat. Niatnya karena apa? Karena Allah.
Atau bukan? Karena makhluk. Karena ingin dipandang mertua, karena ingin dipandang misalnya oleh calon mertua, karena ingin dipandang oleh dan sebagainya. Tetapi kalau berdoa silahkan kita. Masalah ini atau sholat duha, sudah duhanya karena Allah. Sebagai bentuk syukur atas Allah berikan fisik yang begitu sempurna kepada tubuh kita. Maka salah satu mensyukurinya dengan sholat duha 2 rakaat. Setelah sholat duha, kemudian kita berdoa, ya Allah, hari ini aku ingin jualan ini, usaha ini, maka mudahkanlah urusan dagang, jualan, bisnis dan sebagainya. Nah itu silahkan. Jadi berdoanya itu nanti setelah sholat duha. Yang tidak boleh itu diniatkan di awal. Niat duha supaya dagangan laku. Abdi mah sholat duha nage wajib, lamun teu sholat duha dagangan mau laku-laku tuh sampai duha ge jadi hukumna jadi wajib. Sampai mengalahkan hukum asalnya. Kecenah dulu lamun teu sholat duha teh tos pelanggan teh mau araya. Kalau laku ya cenah pelanggan teh da aya tapi lamun duha mah cenah alhamdulillah. Serasa betul we, serasa betul. Serasa betul. Ini ibadah. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hati-hati. Maka murnikanlah ibadah kita. Niat kita hanya karena Allah. Tahajud karena Allah. Perkara setelah tahajud antum meminta, ingin jabatan, ingin meminta dunia, ingin meminta rezeki, ingin meminta apapun. Kalau berdoa mah bebas. Saya tadi berdoa kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Ya, silakan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh meminta dunia, tetapi Nabi tidak pernah meminta dunia. Kalau Nabi memintanya rezeki. Nabi tidak pernah meminta dunia. Bagaimana kalimatnya Allahumma, banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nabi itu memintanya rezeki, jadi aku minta rezeki. Karena surga pun termasuk rezeki. Ada di surah. Maaf saya lupa nama surah. Surga termasuk juga rezeki. Ya. Jadi semua kita mintanya rezeki. Banyak sekali Rasulullah tidak pernah meminta dunia, tapi Rasulullah meminta rezeki. Maka belajar dari sekarang kita supaya mulai menertibkan doa kita supaya meminta rezeki yang baik. Kalau rezeki itu pasti datangnya dari Allah. Tetapi kalau dunia bisa jadi datangnya dari syaitan, istidraj. Jadi ada liur beda. Kumaha aya rezeki aya dunia. Apa bedanya? Rezeki itu yang sifatnya langsung Allah berikan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu dari langit, wa ma tu'adun, dan tidak akan tertukar. Jadi enggak usah iri, Pak. Enggak usah iri dengan rezeki orang. Wa ma tu'adun tidak akan tertukar. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Coba lihat, datang seekor nyamuk. Hap, cik mencet akal lah. Cak-cak ngarayap, nyamuk ngapung. Kenapa? Binatang yang merayap, makanannya binatang yang terbang. Dan mau masuk akal lagi. Lalu ngarayap atau jadi ngarayap deui gitu nya. Jeung sireum atau misalnya tante nyamuk. Sok berapanya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Siapa yang mendatangkan nyamuk? Allah datang. Konsep cacak beriman mah, ayah cacak beriman ya. Nyamuk yang datang. Lain maksudnya. Cicak saja yang tidak ada pertanggungjawaban keimanannya di hadapan Allah nanti. Urusan rezekinya sudah ditangkap, sudah diberikan. Apalagi kita Pak, manusia diberikan akal, diberikan hati, bahkan ada ilmu, ada iman. Masa masih gelisah dengan urusan rezeki? Bukan rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah. Semua kehidupan ini adalah rezeki. Apa bedanya dengan dunia? Dunia itu sederetan nominal. Nah, dari dunia itu sederetan nominal, itu dunia. Ada nggak orang yang pendapatan sebulannya 500.000? Ada? Banyak. Tapi Masya Allah cukup.
Allah Akbar. Saya punya teman, dia guru ngaji, pendapatannya hanya 500 ribu atau 700 ribu, dan lihat keberkahan yang Allah berikan. Kalau kita hitung saja, isi total pulsa listrik berapa per bulan? Ibu biasanya lebih empat. 100 ribu ya. Pulsa kuota internet sebulan berapa? Ya sebut saja 100 ribu, sudah 200 ribu. Makan kalau per hari, misalnya 50 ribu yang paling kecil, berapa? 30 ribu saja ya. 30 ribu makan per hari. Kali sebulan 30, 900 ribu. Makan saja 900 ribu. Listrik 100 ribu, sejuta. Token kuota 100 ribu, sudah sejuta, 1 juta 100. Belum jajanan, ya, belum ini dan itu, belum pakaian dan sebagainya. Allah masih cukupkan. Lihat. Jadi begitu sombong kalau orang merasa bangga dengan kerja dan usahanya, dengan gajinya. Dia punya pendapatan 500-700 ribu, tapi cukup. Allah Akbar. Dia masih bisa bersedekah. Bahkan dia masih bisa datang sholat berjamaah ke masjid. Dia masih bisa datang ke majelis taklim. Dia masih bisa menghidupi anak dan istrinya. Pendapatan hanya 500-700 ribu sebulan. Masalah kita apa? Ngeluh. Masalah kita ngeluh. Rek ngeluh terpikir isu kiamat, wah selesai. Masalah kita tidak akan selesai. Masalah kita hanya ngeluh. Dan masalahnya lagi, ngeluh kita bukan kepada Allah, kepada manusia. Jatuhnya jadi tidak syukur, jatuhnya jadi kufur. La in sakartum la azidannakum. Apalah ayat tadi? Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masalah-masalah itu jangan-jangan akumulasi, Pak, karena kita tidak pernah bersyukur. Sering nate atau jadiah kudu nama alhamdulillah. Nah, bersakieu. Bapak anak ieu teh nama sakieu, bapak anak sakieu lek alhamdulillah di payungku. Makanya jangan pernah mencela apapun yang sudah diberikan oleh suami. Sudah alhamdulillah. Karena kalau ikrar kita alhamdulillah dipasihan biasa nangeureun 1 juta sabulan dina 500 ribu. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Kenapa? Berarti dalam kondisi kurang dia masih memuji Allah. Kata Allah, tunggu. Karena engkau tetap menerima, sesisanya urusan kau aku yang akan bereskan. Tuh. Walaupun dapat 500 ribu, tapi karena alhamdulillah nerima ridho, Allah cukupkan berikutnya. Walaupun secara bilang rasa-rasanya kurang. Walaupun dapat 1 juta, tidak alhamdulillah, lihat dia kekurangan terus. Bahkan banyak orang punya pendapatan 50 juta, tapi kita rasa 500 ribu. Ada? Tiba-tiba istrinya ngerengek, Pak, belikan baju 5 jutaan. Baru datang ngerengek, Pak, beli apa? Teman AA, itu sepatunya yang lambangnya checklist itu, Pak. Masa ini mah lambangnya checklist kebalik. Malu dong, Pak. Pak, beli atau sepatu checklist data. Lu harganya 3 jutaan. Encan adina deui ngarengek deui, Pak, baju masa kieu. Padahal bajunya karek deui minggu kamari, Pak. Terus ternyata di rong 50 juta tadi, makanya muncul istilah 50 juta cita rasa 500 ribu. Mending 500 ribu cita rasa 50 juta. Mending mana, Pak? Yang mending 50 juta nya cita rasa 500 juta. Apa yang begitu adalah sebenarnya? Kan tidak kenyataannya. Ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sudah, jangan khawatir dengan masalah ini. Jadi konsep rezeki kita sudah mulai ketemu. Oh, kalau rezeki kita bermasalah berarti kategori kita masih anas, masih manusia biasa. Coba tingkatkan amanah. Jadi orang yang beriman. Kalau manusia biasa ya begitulah, pergi pagi, pulang sore, pulang tidak seperti itu. Tapi kalau amanah lihat, thayyibat ma razaqnakum. Bahkan Allah akan hampiri. Siapa bukti yang paling nyata? Contohnya Siti Maryam. Setiap pamannya Nabi Zakaria tiap pagi ingin mengantarkan makanan, sudah paman. Loh, sudah dari siapa tadi ada seorang laki-laki yang datang mengantarkan. Tetapi Siti Maryam tidak melihat, itulah malaikat yang diutus oleh Allah mengantarkan makanan setiap pagi. Ya, terkait rezeki saya sudah pernah cerita tentang Imam Syafi'i dan Imam
Maliki. Kata Imam Syafi'i, saya harus bergerak, maka rezeki itu akan menghampiri. Silahkan kata Imam Malik, saya tunggu saja di sini karena saya banyak urusan dan sebagainya. Akhirnya Imam Syafi'i pergi keluar jualan. Jualan dulu, tapi lihat karena Imam Syafi'i soleh, orang beriman, baru jualan keluar ke pasar 5 menit, jualannya sudah laku. Sudah laku cepat. Dan Imam Syafi'i ingat kampung guru ya, badai nyatakan oleh-oleh, beli anggur, bawa anggur, seikat anggur, pulang ke rumah Imam Malik. Wahai guru, lihat kan, rezeki itu harus dikerjakan dulu, diikhtiarkan dulu. Nih, saya dapat sekarang keuntungannya. Nah, ini keuntungannya buat guru. Imam Malik senyum. Wahai Syafi'i, tahukah apa yang menjadi rezekiku saat ini? Apa? Ini anggur. Karena tadi dalam benak hatiku, ya Allah, rasanya ingin hari ini mencicipi anggur. Kata Imam Malik. Siapa yang mendatangkan anggur? Imam Syafi'i. Dari siapa? Dari Allah. Jadi ada dua cara rezeki. Ada yang memang harus ikhtiar dulu, ada yang diam di rumah, rezeki datang. Nah, itu kategori yang benar. Imam Syafi'i, Imam Malik. Senang Imam Malik cicing di bumi bro ketipan. Rezeki. Hati-hati. Kalau makom kita belum seperti Imam Malik, udah usaha tapi biasa. Tetapi jangan pernah berpikir hasil. Pemikiran hasil. Masalah terbesar kita usaha, kita ikhtiar. Langkah juga belum. Sudah memikirkan hasil. Ini masalah. Urusan hasil itu urusan Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Dan masjid ini masjid Tawakal. Jadi penghuni masjid tawakal ini adalah orang-orang yang tidak pernah memikirkan hasil. Ibadah karena Allah sudah. Kerja karena Allah sudah. Tidak pernah memikirkan hasil. Kalau antum masih terjebak mikirin hasil, nanti kalau saya kerja ini dapat apa terus kira-kira keuntungannya sama. Antum belum tawakal kepada Allah. Kalau antum sebagai jemaah tawakal sekalian ya Bapak itu. Kalau antum jemaah masih tawakal, sudah jangan pernah memikirkan hasil. Kalau sampai detik ini masih memikirkan hasil, diuji dengan anak misalnya A, B, C dan serangkaian, udah ngerti wae, terus aja pikir, nah kepikiran hasil. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, karena engkau ini mikirin hasil, tidak menyerahkan kepadaku, maka aku tahu, sampai itu urus itu seorang masalah begitu gede. Coba anak masalah, teman masalah, pasangan masalah, siapapun masalah dengan kita ya Allah, saya serahkan semua urusan kepadamu. Kira-kira dibantu nggak sama Allah? Bantu. Bantu. Pasti Allah bantu. Loh, selama ini kemana kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau antum selama ini tidak menautkan hal ini kepada Allah, hanya menyerahkan kepada kemampuan kita punya otak, menyerahkan kepada kemampuan kita punya kedudukan, menyerahkan kemampuan kita punya harta, antum batal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal antum membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap harinya 17 kali. Di mana kalimat pengamalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Seakan-akan ini negara kacau. Ada presidennya juga gitu. Berarti aku bergantung kepada makhluk. Ayo RT dan RW lah terbalik. Aku bergantung kepada makhluk. Kemana Allah? Ayo. Kemana? Jadi antum batal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya batal. Padahal antum hafal betul dari zaman TK sampai sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hafal. Yang belum hatam itu adalah bagaimana kita mengamalkan kalimat dari ayat tersebut. Berhati-hati. Seberapa banyak hidup kita menggantungkan kepada harta, seberapa banyak hidup kita menggantungkan kepada jabatan. Seakan-akan hidup ini akan sengsara kalau nggak punya jabatan. Jabatan hilang, seakan-akan banyak orang yang akhirnya post power syndrome. Turun jabatannya, turun kewibawaannya di hadapan makhluk, karena dia terlalu menuhankan jabatan. Padahal semua itu adalah titipan. Anak titipan, berarti kembalikan kepada Allah. Harta titipan, kembalikan kepada Allah. Orang tua titipan, kembalikan kepada Allah. Istri titipan, kembalikan kepada Allah.
semuanya serahkan dan kembalikan kepada Allah. Kalau semuanya sudah diserahkan dan kembalikan kepada Allah, kira-kira ringan gak hidup kita? Tenang gak hidup kita? Tenang. Selama ini? Tidak. Belum. Kalau masih jauh, berarti semua dunia itu disimpannya di sini. Bukan digenggam, tetapi disimpannya di sini. Maka taubat kita lupa. Mungkin tobat kita bukan karena zina, mungkin tobat kita bukan karena khamr, mungkin tobat kita bukan karena riba, tapi bisa jadi tobat kita banyak ibadah yang kita lakukan niatnya bukan karena Allah. Tuh, ya. Berapa menit lagi? 10 menit ya. Karena ini 600 mili ya. Jadi cukup 60 menit ya. 1 menit 10 mili ya. Baik, ini yang pertama. Jadi seseorang fix dikatakan menjadi diperbudak dunia ketika ibadahnya semuanya diniatkan untuk kepentingan sekeping dunia. Hati-hati ya, hati-hati. Yuk kita murnikan lagi astagfirullah. Jangan-jangan duha kita selama ini karena hanya untuk kesuksesan toko, kesuksesan bisnis, kesuksesan dagang dan sebagainya. Ya Allah, jangan-jangan tahajud kita selama ini karena itu tuh ayam masalah jadi simpulan. Jadi supaya dikeluarkan dari masalah itu niatnya karena itu. Hati-hati istighfar. Jangan-jangan Senin Kamis kita karena ini naik jabatan lagi, beres jabatan beres Senin Kamis lagi. Ya, maka murnikan niat ibadah kita hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Ibadah ketika diniatkan untuk kepentingan sekeping dunia. Ini orang sudah fix terjebak bahkan jadi budak dunia. Yang kedua, orang yang dikatakan fix sebagai budak dunia, ketika diibaratkan dalam hadis oleh Nabi disebutkan, ketika pagi hari dia seperti asad, singa. Tetapi ketika malam hari dia menjadi bangkai. Apa maksudnya? Singa ini adalah seekor binatang yang begitu tajam membidik buruan. Bahkan sangat sabar. Singa ini tidak tergopong-gopong untuk mengejar musuh. Hatta musuhnya jaraknya mungkin 1 kilo. Singa tahu betul kapan harus bergerak, kapan harus berlari, kapan harus menantang. Singa tahu betul. Jadi kalau mau berburu tentang berburulah kepada singa. Singa tuh mengintai. Dia tahu kapan harus bergerak. Walaupun si musuh udah lari, dia baru kejar. Dan jarang kalau kita lihat di tayangan-tayangan, singa kalau sudah ngejar buruannya hampir rata-rata 99%-nya itu dapat. 90%-nya itu dapat. Qadarullah mungkin lah ya kalau tidak dapat apes gitu ya. Tapi 90% buruan singa itu selalu dapat. Nah, apa maksudnya? Banyak manusia termasuk kita yang hadir di sini. Di siang hari, di pagi hari, kalau sudah ngomongin bidik bisnis, ya, peluang keuntungan dunia, ini sangat cermat. Karena nanti keluar di rumah teh, bana subuh, jam 9, kayak kali itu lah, start dengan gitu, tak buruan. Nanti cara bisnisnya, cara dagangnya seperti ini, wah, sangat strateginya sangat lihai sekali, seperti singa. Tetapi ketika malam hari seperti bangkai. Apa? Begitu waktu qiyamul lail, dia kolaps. Pertanyaannya, sudah berapa purnama kita meninggalkan tahajud? Sudah berapa purnama kita meninggalkan qiyamul lail? Jadi yang kedua, ciri orang yang sudah diperbudak dunia adalah mereka yang sudah sering meninggalkan sholat tahajud. Loh, kan tahajud sunnah betul. Seandainya tahajud itu wajib, seandainya kata Nabi, salah satu sholat yang kemungkinan akan wajib seandainya tidak ada wajib yang lain, maka itu adalah tahajud. Ya, itu adalah tahajud. Jadi kalau malam-malam kita sudah mulai sering meninggalkan tahajud, ciri kita sudah mulai diperbudak dunia. Kok bisa? Jadi gini, cara mengevaluasi kita. Kalau kenapa kita berat untuk sholat tahajud,
Bukan karena kita kan niat, alhamdulillah alarmnya disetel. Tapi saudara, tabung 0300. Bahkan ieu mastaka urang di paling kanan nanti cenah. Alarm teten tarik. Tapi alhamdulillah tiba. Ya. Jadi bukan persoalan alarm. Tahajud ini amalan-amalan khususan para aulia Allah. Amalan-amalan khusus para nabi dan rasul. Amalan-amalan khusus para orang-orang salafus saleh. Maka memang perlu kekhususan untuk ibadah tahajud ini. Perlu niat yang betul-betul luar biasa. Kalau antum ternyata masih sulit tahajud sampai detik ini, cek. Tadi malam, tadi siang, berapa mata, berapa banyak kita melihat yang bukan mimpi kita. Kita tatap, kita lihat. Tuh. Ninggalin seksi-seksi, ninggalin neklak-neklak, ningali aurat-aurat, ningali yang bukan mahram kita, melihat yang bukan hak kita. Itu tuh memberat di mata kita, dan itu membuat mata kita ini kata para ulama, ini membuat mata kita susah bangun. Jadi susah bangun tahajud bukan karena alarmnya kurang kencang, bukan. Karena banyak dosa yang kita lakukan di siang harinya. Kedua, bisa jadi karena antum terlalu sibuk dengan urusan dunia, di pikiran ke dunia, tidur oke, masih pikiran hanya besok supaya bisnis lancar. Dunia masuk ke pikiran kita. Akhirnya susah bangun tahajud. Jadi, ayo, kalau kita sudah mulai jarang untuk melaksanakan tahajud, jangan-jangan kita terlalu banyak dunia di dalam hati kita dan pikiran kita. Lalu konsep rezeki ini bagaimana? Dapat dapat disonan walau fitonan. Ingat kaidah burung. Burung itu pergi di pagi hari, pulang di sore hari. Artinya gambaran buat kita mencari rezeki itu cukup mungkin 6 atau sampai 8 jam sudah. Setelah sore ke sini berarti waktunya untuk siapa? Untuk keluarga. Emang antum nggak punya kebutuhan untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, begitu pun malam harinya. Ya kecuali ada beberapa tambahan. Ya misalnya karena seperti saya kadang nggak bisa menghindari. Mungkin karena disebut juga lelaki panggilan ya. Kadang ada undangan malam hari. Nah itu hal yang tapi bukan hal yang penting. Dan kita bukan niat itu untuk kerja. Karena niat itu adalah dakwah. Kalau dakwah tidak melihat waktu. Berbeda dengan bekerja. Kalau bekerja ya harus ada takaran waktu. Burung saja pergi pagi pulang sore. Ada nggak burung yang melihara malam hari? Burung paling. Ya, burung hantu paling juga ya. Nggak ada burung yang cari rezeki di malam hari, jarang kan? Ya kecuali burung hantu karena dia nokturnal sifatnya burung hantu. Ya. Tetapi kalau kalau manusia biasa sudah carinya normal saja. Ya. Akhirnya kan kita serius deh karena dunia. Sampai jam 11 dia cari turun kene karena ngejar dunia. Pas tahajudnya tinggal lewat karena tahajud deh. Jadi musibah terbesar itu bukan karena musibah corona, bukan karena banjir, bukan karena gempa, bukan. Musibah terbesar seorang mukmin ketika dia semakin jauh dari Allah, dari jalan Allah dan Rasul. Dan tahajud salah satu amalan khusus para nabi dan rasul, aulia Allah, salafus saleh dan sebagainya. Maka hati-hati. Kalau kita sudah sering meninggalkan tahajud, jangan-jangan kita sudah termasuk orang yang diperbudak di dunia. Ya, hati-hati betul. Karena ini berbahaya sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan titik pula juga niat kita taklim seperti ini karena apa? Hati-hati. Karena saya melihat ada hidangan. Cuma di meja ini yang tidak ada ya. Ini bagus untuk menjaga niat ya. Antum datang ke pengajian seperti ini jangan-jangan karena ada ayat, karena ada sangat baca lumayan ayat ganjalan. Nah, ini hati-hati. Niat taklim kalau karena ini batal. Ya. Saya yang beratnya ketika diundang ngaji itu bukan persoalan menyampaikan ayat dan hadis. Insya Allah selama ayatnya benar, kalaupun ada salah baca ya manusiawi. Yang penting hadisnya sahih misalnya, kemudian ayatnya benar, kalaupun ada salah cara baca itu mah manusiawi. Yang salah, yang paling berat untuk para ustaz, para kiai itu yang paling berat itu menjaga niat. Makanya antum harus sadar, harus paham. Kalau ada ustaz yang ingin libur dulu, bukan karena ingin liburan ke Pangandaran, bukan.
bukan karena ingin piknik dan sebagainya. Dia perlu waktu untuk menjaga diri Allah. Kan tidak jarang orang tuh ustaz atau kiai itu dakwah. Tidak jarang kan, dan memang rata-rata setelah itu kan diambil. Benar nggak ya? Nah yang paling berat buat kita tuh karena amplopnya itu atau karena emang kita kan amal. Saya pun sampai detik ini kalau yang paling berat diundang ngaji itu karena mengharapkan amplop dan isinya, atau karena ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Tuh kan? Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berat itu benar-benar saya yang paling berat menjaga dia. Jadi ketika diundang ngaji itu bukan insyaallah ngafalin ayat tidak susah. Walaupun yasarna Qur'ana bi dzikri fahamul mudakkir. Sampai diulang 4 kali dalam surah Al-Qur'an. Ngafalin hadis insyaallah kalau aku punya keinginan kesungguhan bisa kalau ngafalin hadis tidak susah. Yang susah itu menjaga dia. Ya, itu yang susah. Kadang godaan di kami juga besar. Sokerina teki, terus mobil naon ayeuna tuh, kami magis Fortuner tuh, kami magis Alphard. Eta di mana ustaz Pak? Kami. Apa sakene ieu? Apa sanadnya tahun 2002. Ini jebakannya besar. Besar sekali. Nah, kita jadi enggak ada. Saya jadi tidak bangsa dulu ya. Baik, insyaallah bangsa. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang berat itu menjaga itu aja kan ingat. Kalau pas begitu kan, kalau melihat amplopnya sih nggak masalah, nggak kelihatan. Ini masalah itu ketika sudah bukanya. Akhirnya, saya punya kebiasaan, alhamdulillah sudah dititipkan langsung. Saya serahkan ke istri. Saya nggak pernah pengen tahu. Walaupun kadang pengen tahu ya berapa. Sakit, datang ibu aja nah ini patokan. Ini tuh godaannya. Seberapa lembar? Nah, itu godaannya. Sekian lembar. Datang ibu aja doang diundang itu. Godaan. Maka urusan niat ini nggak jangan kata orang biasa. Orang-orang para nabi dan rasul pun diuji niatnya di situ betul-betul. Makanya mereka mah lulus karena niatnya sudah lulus. Ibadah karena Allah. Yang kedua apa tadi yang menyebabkan seseorang terjebak dunia itu? Ketika pagi dia menjadi singa, kemudian malam dia menjadi bangkai, alias meninggalkan tahajud. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang terjebak dunia ketika sudah tidak peduli lagi halal dan haram. Hati-hati Pak. Sudah tidak peduli halal dan haram, maka dia sudah fix termasuk orang yang diperbudak dunia. Ternyata zaman kieu geus pemikiran hal penting mah ayeuna boga mobil anyar, penting mah ayeuna rumah ganti, renovasi dan sebagainya, penting mah ayeuna jabatan naik. Sudah tidak pedulilah masalah. Karena sekarang tuh orang lebih mementingkan status. Ya. Daripada kedudukannya di hadapan Allah. Statusnya foto kan kayak di belakang Lamborghini bisa seperti. Jadi status leuheun mun Lamborghini nu maneh. Di-share, dapat komen dari orang-orang tuh gaya boga Lamborghini rezeki ya minallah, rezeki minallah. Kalau menjadi Lamborghini dan batu, kita ini hidup di zaman teknologi sekarang ini terjebak dengan kepentingan status. Bahkan ada istilah sekarang buat pemuda sekarang lebih baik handphone, mending handphone gaya terpenting handsome. Tepat dulu cenah kaset centenan anu penting handphone HD, penting handphone halus. Karena dengan handphone yang bagus itu, ya wajah yang sebagaimanapun bisa diedit. Nah, kita makhluk editan, ya. Rezeki kes ditakar diedit deh kurang negara coba. Yang harus diedit itu apa coba? Kelakuan itu dari diedit. Dan kamari kelakuan goreng enak sih perbaiki atuh. Umur. Halo lagi wae urang teh. Besok, mati ini siapa yang menyangka? Kemarin ada orang yang duduk bareng di samping kita. Besok subuh sudah dilalui sholat berjamaah bareng. Nah, ada yang pernah menyangka urusan umum. Saya tanya,
Cita-cita antum apa? Masuk surga, masuk neraka? Surga. Surga apa? Firdaus. Tuh kan? Lalu ditanya masuk surga. Surga ada kalau surga Firdaus. Tadi tahajud. Dalam kita rasa cita-cita surga pangluhurna Firdaus. Ari Firdaus itu berarti surga pangluhurna. Sama kok jeung para nabi rasul jeung orang-orang soleh. Tetapi ari amalan apa tuh jadinya jeung ahli surga. Ya. Jadi ahli surga mah mudah senyum, kasate ramah. Ari orang sama poe teh jemendut terus. Engko ahli surga, ari cita-cita yang kasih ada setengah gambar tuh orang si ahli surga nanti. Ya, wajah-wajah orang surga itu tidak banyak masalah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau sudah tidak membedakan halal dan haram, ciri kita sudah fix terjebak sebagai orang yang diperbudak oleh dunia. Yang keempat, kewajiban mencari nafkah melupakan kewajiban kita kepada yang lain. Itu ciri yang keempat. Dia pengusaha, bisnismen, dia pejabat, dia bekerja, iya, kita pun sama bekerja. Tapi bedanya apa? Orang yang diperbudak dunia, dia bekerja, ya kecanakan orang ke masjid, orang aya pengajian, ibadah subuh. Capek umi teh nembe aya urusan bisnis. Rugi setengah 12 wengi. Kada wilahna pangaosana. Hiji salat maghrib Allahu Akbar. Ka masjid lah. Kayak aku mah, bapak teh kan nembe UI di Padamalang kieu dua. Jadi kewajiban mencari nafkah melupakan terhadap kewajiban yang lainnya. Apa kewajiban yang lain? Sholat, taklim. Banyak orang yang bisnis lupa taklim, dan itu salah satu musibah besar. Penghasilannya masya Allah miliaran, tetapi melangkah satu masjid saja berat. Hati-hati. Kalau hidup kita sampai melupakan kewajiban mencari nafkah wajib buat seorang laki-laki, wajib hukumnya. Tidak ada kewajiban mencari nafkah buat seorang perempuan, tidak ada. Tetapi kalau perempuan mencari nafkah membantu suaminya, maka antum termasuk orang yang ihsan. Apa Bu? Ihsan. Ya, ihsan itu berarti yang bukan kewajibannya tapi dilakonin, berarti pahalanya pun berlipat. Bapak-bapak apel di bumi, sanes kewajiban tapi ngapel ihsan. Tuh lelaki ngapel. Emang kenal ngapel? Orang itu lagi nyapu, si sapu gengsi. Masa ada orang mau mencari nafkah ngan istri dan anak. Ya kenal orang sapu. Nah, kenapa? Rasulullah saja punya pembantu, sebut saja pembantu namanya Anas bin Malik. Bukan Malik ya, yang jadi periwayat hadis. Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik bin Anas. Tetapi tidak pernah sedikit pun Rasulullah, Malik, ini pakaianku, Malik, ini piringku, tidak. Rasulullah cuci sendiri. Ya Allah, Rasul orang paling mulia, dekat dengan Allah, jaminannya sudah dipastikan. Masih melakukan pekerjaannya sendiri, padahal ada pembantu di dalamnya. Urang kenal tuh orang gaji pembantu. Ada di gawean dengan kusorangan mah, kan gitu kita mah dalamnya. Jadi hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang keempat. Orang sudah fix dikatakan diperbudak dunia, kalau dia sudah alasan mencari kewajiban nafkah, melupakan kewajiban dia yang lain. Silaturahmi jadi lupa, ya taklim jadi lupa. Capek saya kemarin pas bisnis ya, padahal saudaranya sudah rindu, saudaranya sudah kangen, lupa kita tidak berkunjung ke silaturahmi ini dan itu. Maka kalau kita alasan mencari nafkah melupakan kewajiban yang lain, ciri aku sudah diperbudak dunia. Yang terakhir, yang kelima, ketika sholatnya berantakan gara-gara urusan dunia. Ada ya, mun sholat pas pabelit jeung pikiran hutan, pabelit jeung pikiran budak, pabelit jeung pikiran hidung itu. Allahu Akbar, barte bubar. Bubar naon? Bubar kehusuana, bubar ketumaninahan. Lu dipikiran Allahu Akbar.
kebenaran ya, pengimam maca surah panjang. Orang mikiran strategi. Ayeuna bisnis kumaha supaya menguntungkan. Dipikiran salatnya. Dicek pikiran, dicek ikan. Pokoknya ke orang kadi heula, datang kadi itu. Tapi lamun kadinya, ke orang bakal pikir, oh jadi orang bakal tinggal. Nah, itu sudah dia insyaallah hasil itu. Jadi ada senyum-senyum dari salatnya. Allah Akbar wa astagfirullah. Berapa banyak rakaat salat yang kita lakukan, tetapi isinya dengan dunia semua, bukan Allah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kita tahu ini kan? Kenyataannya Allahu Akbar bubar. Ya, berapa banyak rakaat salat kita yang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bila mah fasih tapi dia di tempat. Jadi kalau salat kita sudah mulai berantakan, ciri-ciri jangan-jangan memang kita sudah diperbudak dunia. Padahal jaminan Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah yang menjamin, Bang. Antum salatnya tumanina, antum salatnya benar, antum salatnya khusyuk, Allah yang akan mencegah. Hei, kamu mah salat, orang salat, maka dicegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya, zina itu fahsya, judi itu fahsya, riba itu fahsya, ghibah itu fahsya. Pas sholat, ali ghibah, ini rajin, ngomongkeun batur. Tinggalnya sih itu jamna meureun alus, di matanya menangna padahal gaweana gitu. Ghibah kejebak. Namimah, adu domba. Berarti sholat kita masih bermasalah. Makanya panas. Fawailul musallin. Fawailul musallin. Fawailul musallin alladzina an salatihim sahun. Ternyata Allah siapkan satu neraka buat mereka orang-orang yang rajin sholat di dunianya, tetapi dia lalai dalam sholatnya. Anu sholat wae dicacakan di pasihan siap tuh neraka Allah. Kumaha ada betul? Lantar ka sholat amadan kami dan yaqul dari jahannam. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja maupun tidak sengaja, yaqul dari jahannam. Salawasna saenang-enangna di neraka. Nauzubillah. Yang sholat saja Pak, Allah siapkan neraka wae. Sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, setiap sholat berjamaah, tetapi lalai. Termasuk lalai itu dalam waktu, dalam pikiran. Ketika Allahu Akbar, maka nanti insya Allah dalam waktu kesempatan yang lain, bagaimana cara Rasulullah sholat kita pelajari. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana bacaan dan sebagainya. Insya Allah nanti di waktu lain. Yang penting itu ibadah diterima oleh Allah syaratnya dua. Satu ikhlas, kedua ittiba, mengikuti jejak Rasul. Ya, yang pertama syaratnya ikhlas. Kalau ibadah kita ingin diterima, yang kedua syaratnya ittiba, mengikuti bagaimana Rasulullah, Allah dan Rasul menuntutnya. Kalau tidak ada, sudah tinggalkan. Ya, di sini misalnya sholat fajarnya, sholat subuhnya tidak pakai kunut, sudah tidak masalah. Orang ada juga keterangan. Ada yang pakai kunut, sudah tidak masalah. Jangan terjebak dalam urusan furu'iyah. Karena persatuan itu lebih utama daripada masalah furu'iyah. Saya tahu usoli, saya tahu itu. Oh, saya. Lu ini mah gerak-gerak mereka cicing pas ya. Masjid atau harus menjadi masjid yang menggabungkan, bukan menggabungkan, mempersatu umat. Sudah perbedaan tanggal. Ini hanya perbedaan yang masalah sunnah. Selama akidahnya sunnah wal jamaah, maka masih wajib untuk mengikut. Kecuali kalau ada akidah yang menyeleweng, hati-hati, tolak kalau seperti itu. Kalau selama di sunnah wal jamaah, benderanya terserah. Itu hanya bendera ada ormas, istilah NU, istilah Persis, istilah Muhammadiyah, itu hanya bendera. Itu mah ormas. Mual ditaruh malaikat ke mual.
Naon kapungkur ke di dunia Muhammadiyah, Persis, NU. Naon mulai pertarusan. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, eta pertarusan itu. Moal ditarosnya. Man jama'uka, moal. Jam ini Persis Muhammad bukan ya. Jadi sudah, masih dia harus jadi pemersatu. Hadirin, sudah jam 6 lebih. Jadi 5 hal inilah yang menyebabkan kita akhirnya terjebak fix terkata termasuk orang yang terkungkung oleh dunia. Satu apa tadi? Ketika ibadah niatnya untuk kepentingan sekepi dunia. Kedua, dia pagi seperti singa, malam seperti bangkai, alias meninggalkan sholat tahajud. Yang ketiga, sudah tidak lagi mempersoal halal dan haram. Yang keempat, kewajiban mencari nafkah menggugurkan kewajiban dia yang lainnya. Yang kelima, ketika sholatnya sudah mulai berantakan. Cukup ya? Pemain menarosnya? Bila hanya beri nambahan maka, tapi ulah narosnya. Mana? Ada 5 menit lah ya, 5 menit dari kalian. Ada dan izin untuk minum dulu.